Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 11-5 akan menjelaskan materi bab 2 sejarah kelas 11 pergerakan kebangsaan Indonesia. Bab 2 ini sendiri terdiri atas 3 subbab materi, yaitu A. Kebangkitan bangsa Timur, B. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia, dan C. Akhir masa negara kolonial Belanda. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. A. Kebangkitan bangsa Timur atau nasionalisme Asia. Dalam konteks sejarah di Asia, kebangkitan nasionalisme bangsa Timur lahir karena adanya relasi dari kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. Yang pertama ada komunitas Jawi. Adapun komunitas Jawi adalah istilah yang digunakan untuk umat Islam Nusantara dan Asia Tenggara yang tinggal dan belajar di Mekah. Ini membuktikan bahwa semangat thalabul ilmi menjadi salah satu aspek utama kehidupan bagi mereka. Terbentuknya komunitas Jawi meningkatkan jaringan keilmuan di Nusantara. Beredar luasnya buku-buku agama atau kitab, dan meningkatnya permintaan pendapat hukum atau fatwa kepada ulama-ulama Mekah adalah di antara bukti meningkatnya jaringan tersebut. Selanjutnya Mahatma Gandhi. Gandhi mempunyai senjata perlawanan yang khas yang disebut sebagai Satyagraha. Satya artinya kebenaran dan agraha adalah kekuatan. Dengan demikian, Satyagraha berarti kekuatan jiwa. Dia mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan. Selain menjalankan ajaran Satyagraha, ia mengajak melaksanakan Swadesi, yaitu rakyat memakai produk asal dalam negeri dan memanfaatkan kekayaan alam sendiri agar tidak bergantung pada Inggris. C. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen mendirikan sebuah organisasi bernama Revive China Society, yang menjadi cikal bakal kelompok revolusioner rahasia yang kemudian dipimpin oleh Sun. Teori revolusinya yang mengidamkan berdirinya suatu negara dengan bentuk republik demokratis dikenal dengan istilah Sanminjui. Meskipun ia meninggal pada saat cita-citanya untuk mensejahterakan penduduk Cina belum tercapai, ia dianggap sangat berjasa dalam menyatukan wilayah Cina. D. Jose Rizal. Jose Rizal adalah pelopor pergerakan nasionalisme Filipina. Melalui tulisan, dia menyadarkan rakyat bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing di negara sendiri. Karya-karyanya menjadi serangan tertulis terhadap Spanyol hingga ia dibenci oleh para penjajah. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Jose Rizal semakin menggebu-gebu setelah melakukan pengembaraan intelektual ke Eropa. Kendati Jose Rizal meninggal sebelum cita-citanya menuntut reformasi kebijakan tercapai, semangat perjuangannya menumbuhkan sikap nasionalisme rakyat Filipina yang memunculkan pergerakan-pergerakan yang lebih radikal dari yang dia lakukan, seperti perlawanan Andres Bonifacio dan perlawanan Emilio Aguinaldo. Selanjutnya kita akan memasuki sebab yang kedua, yaitu B. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme, yakni yang pertama agama Islam sebagai agama mayoritas. Islam bukan sekadar ikatan religi biasa, melainkan sudah lama menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan asing khususnya bangsa Barat. Yang kedua, penjajahan atau kolonialisme oleh Belanda. Yang ketiga, pendidikan Barat telah melahirkan elit politik baru yang memiliki kesadaran bahwa mereka sebenarnya dijajah oleh Belanda. Yang keempat, Volksraad, yaitu lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1918. Mempertemukan elit-elit bumi putra yang telah menumbuhkan perasaan senasib dan penanggungan bahwa pada dasarnya mereka sama. Selain faktor di atas, tahap selanjutnya yakni terbentuknya organisasi-organisasi kebangsaan sebagai penanda bangkitnya kesadaran Indonesia. 1. Organisasi Pergerakan Nasional. A. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang lahir pada 20 Mei 1908
yang didirikan oleh para pelajar Stovia di bawah pimpinan R. Sutomo. Budi Utomo menjadi organisasi pemuda pribumi pertama yang berjalan baik di Indonesia. Salah satu program utama organisasi ini adalah kemajuan yang harmonis bagi Nusa, Jawa, dan Madura. B. Sarekat Islam. Reksa Rumeksa merupakan organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo 16 Oktober 1905. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam atau SDI. Tujuan didirikannya SDI adalah untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam Bumi Putra. Di bawah pimpinan Cokroaminoto, Sarekat Islam memiliki banyak cabang dan anggota yang sangat banyak hingga membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir dan terancam atas perkembangan Sarekat Islam sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang membatasi kegiatan-kegiatannya. C. Inizce Bardej atau IP. Inizce Bardej adalah wadah perjuangan pertama yang berwujud partai politik berideologi nasionalisme yang berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung. Tokoh utama Inizce Bardej adalah Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Ideologi Inizce Bardej adalah nasionalisme dengan tujuan mencapai kemerdekaan tanah air Hindia dari pemerintah kolonial. Bagi mereka, tanah Hindia adalah rumah bagi semua kelompok yang ada seperti Guptara, Indo, Tionghoa, dan sebagainya. 2. Perang Dunia I dan pengaruhnya di Indonesia. Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914 sampai 1918 menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad 20. Ketika Perang Dunia I tengah berlangsung, Indonesia sedang mengalami masa pergerakan nasional melawan bangsa kolonial. Dampak yang diakibatkan oleh peristiwa besar tersebut antara lain adalah pertama, kepopuleran paham demokrasi dan nasionalisme yang meruntuhkan eksistensi sistem aristokrasi kerajaan. Paham nasionalisme tersebut dibawa dalam arah pergerakan Indonesia. Seperti bentuknya organisasi yang bersifat kebangsaan Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kedua, krisis ekonomi akibat perang yang terjadi di Eropa kemudian menghambat kegiatan ekspor dan impor. 3. Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Kongres Sumpah Pemuda. Pada saat penyelenggaraan, rapat kongres dilakukan di Gedung Katolik Jongelingenbon atau Gedung Pemuda Katolik, Lapangan Banteng, Batavia. Rapat kedua diadakan pada 28 Oktober 1928 bertempat di Gedung Ostjava Bioskop. Rapat ini membahas persoalan pendidikan. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat, Batavia. Dalam sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kongres ditutup oleh W.R. Supratman yang memperdengarkan lagu Indonesia Raya kepada peserta kongres. Selanjutnya, Kongres Perempuan. Pada 22 sampai 25 Desember 1928, bertempat di Gedung Dalem Jayadipuran, Yogyakarta. Kongres Perempuan pertama diadakan. Tercatat peserta kongres berjumlah 600 orang dari 30 organisasi perempuan yang menghadiri kongres tersebut. Kongres Perempuan berikutnya diadakan di Bandung pada tahun 1938 dan Semarang pada tahun 1941. Berdasarkan Dekret Presiden RI nomor 316 tahun 1959, bertepatan dengan peringatan Kongres Perempuan Indonesia ke-25, ditetapkan bahwa tanggal 22 Desember yang merupakan tanggal dimulainya Kongres Perempuan pertama sebagai hari ibu. 4. Pers dan sastra pembawa kemajuan. Stigma bahwa pemikiran kaum perempuan Indonesia jauh tertinggal dari kaum pria di awal abad ke-20 bisa terpatahkan apabila kita melihat adanya penerbitan Sunting Melayu. Surat kabar ini adalah surat kabar pertama yang diterbitkan oleh perempuan. Rohana Kudus adalah redakturnya sekaligus wartawati perempuan pertama. Meski tidak pernah duduk di bangku sekolah formal, namun tulisan-tulisannya mampu membangkitkan semangat pemuda dan pergerakan nasional di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada surat kabar Putri Hindia di Batavia
pada tahun 1908 yang didirikan oleh Tirto Adisuryo. Namun usia penerbitan ini hanya sekitar 3 tahun seiring dengan kepopuleran Sunting Melayu. Tidak hanya lewat terbitan berkala, dari ranah sastra terdapat beberapa karya yang menggugah kesadaran anti-kolonialisme dan membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia. Contohnya, karya fenomenal berjudul Machiavelli yang ditulis oleh Multatuli pada tahun 1860. Novel karya Mas Marco Kartodikromo yang berjudul Staden Hitjo terbit pada tahun 1918. Selain itu, novel pribumi lain berjudul Hikayat Kadiron karya Semaun dan terbit 1919. Selanjutnya, kita memasuki subbab yang terakhir, yaitu C. Akhir masa negara kolonial Belanda. Yang pertama, krisis ekonomi global atau Great Depression. Peristiwa krisis ekonomi yang berdampak global paling bersejarah salah satunya adalah krisis yang dialami Amerika Serikat. Krisis yang berlangsung lama tersebut terbilang cukup parah hingga berimbas kepada negara-negara lainnya di dunia. Krisis tersebut dikenal dengan sebutan Depresi Dunia atau Great Depression. Depresi besar dunia menimbulkan situasi yang sulit untuk ekonomi di seluruh dunia, termasuk Hindia Belanda, terutama di perdagangan ekspor yang semakin menurun. Jika diurutkan, dampak utama dari depresi bagi Hindia Belanda adalah 1. Harga pasar yang semakin jatuh dan permintaan komoditas internasional menurun. 2. Terdapat permasalahan dalam usaha tanaman perdagangan khususnya gula dan karet. 3. Krisis keuangan yang terjadi di hampir seluruh pelosok negeri yang mengakibatkan turunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Yang kedua, kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Pada abad ke-20, sejarah Indonesia diwarnai oleh kejadian kematian akibat wabah. Sepanjang tahun 1910 sampai 1936, puluhan ribu orang meninggal akibat wabah pes di Pulau Jawa. Pada tahun 1918 sampai 1919, wabah influenza yang dikenal dengan flu Spanyol menyebar di seluruh Jawa sehingga ke wilayah Indonesia. Flu Spanyol menginfeksi 13,3% dari 35 juta penduduk Hindia Belanda pada saat itu. Kondisi saat itu juga diperparah oleh krisis pangan yang terjadi akibat adanya Great Depression yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama di Jawa. Krisis tersebut sekaligus menghambat aktivitas pertanian dan perekonomian, sehingga banyak yang kelaparan dan menambah jumlah kematian. Yang ketiga, Perang Dunia II. Penyebab utama Perang Dunia II bermula dari konflik dan peperangan yang dilakukan oleh Italia, Jerman, dan Jepang. Konflik-konflik yang terjadi selama 1931 sampai 1939 disebabkan oleh perebutan wilayah kekuasaan milik bangsa atau negara lain. Forum internasional sekelas Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu memecah dan menghentikan agresi Italia di Ethiopia, Jepang di Cina, dan pengambil alihan Austria oleh Jerman. Dampak paling berpengaruh dari Perang Dunia II bagi Indonesia adalah pasca serangan Pearl Harbor, Belanda menyerah kepada Jepang secara resmi pada 8 Maret 1942. Empat. Detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang. Peristiwa itu diawali pada 5 Maret 1942. Tentara Jepang mulai bergerak dari Kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Pada 7 Maret 1942, kota Lembang kembali dikuasai oleh Jepang yang menyebabkan pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Imamura, di mana ia menuntut penyerahan total dari semua pasukan di Jawa dan menyerahkan Indonesia seutuhnya. Akhirnya, pihak Belanda berusaha memenuhi tuntutan Jepang. Keesokan harinya, pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Tjarda
Mecklenburg-Schweitzer, dan Panglima Tentara Hindia Belanda menemui Letnan Jenderal Imamura di Kalijati, Subang untuk berunding. Hasil dari pertemuan tersebut adalah penyerahan tanpa syarat Belanda kepada Jepang. Peralihan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati antara Jenderal Terborten dan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sekian penjelasan materi bab 2 ini. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.